Lihat bagaimana pengganggu ini menemukan jalan menuju kematiannya. Dia menyuruh anak buahnya untuk angkat Jack. Setelah melepas pakaian Jack, dia melemparkan Jack ke ruang ganti perempuan. Jack dengan patuh berjongkok di tanah. Siswa perempuan sekolah ingin membuka pintu agar Jack keluar. Tetapi siswa laki-laki berhenti di luar pintu. Tidak lama kemudian, pintu terbuka sedikit. Pacar John menjulurkan kepalanya. Dia menyuruh John untuk segera melepaskan tangannya untuk membiarkan Jack keluar. John di pintu melepaskan tangannya. Begitu pintu terbuka, Jack bergegas keluar. Pengganggu sangat tidak senang dengan perilaku John. Kata John itu cukup, biarkan saja. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan hendak pergi. Namun, ini membuatnya menyimpan dendam terhadap pengganggu. Keesokan harinya ketika pergi ke kelas, kursi yang dia duduki ditutupi dengan cat. Kelas akan segera dimulai. Dia hanya bisa duduk di sebelah Jack. Guru ingin memeriksa pekerjaan rumah. Jack baru saja meletakkan pekerjaan rumahnya di atas meja. Ketika dia berbalik untuk mengambil buku itu, kemudian pekerjaan rumah telah diambil oleh sobat dari belakang. Kemudian ditransmisikan seluruh kelas. Guru bertanya pada Jack di mana pekerjaan rumahnya. Dia melihat si pengganggu dan berkata, diambil oleh orang lain. Guru menyuruh mereka untuk memberikannya. Akibatnya, pada dasarnya tidak ada yang menjawabnya. Guru yang sangat marah. Dia menyuruh seluruh kelas untuk berdiri. Sampai seseorang memberikan pekerjaan rumah, maka bisa duduk dan belajar. Jika tidak, aku akan memberitahu kepala sekolah. Akibatnya, mereka berdiri selama 1 jam. Ketika guru pergi untuk memberitahu kepala sekolah, Pala melangkah untuk menghalangi jalan Jack. Si pengganggu menyuruhnya untuk meminta maaf kepada teman-teman sekelasnya. Karena dia, semua orang berdiri selama 1 jam. Jika tidak, mereka akan pukulnya setiap hari. Jack sangat kecewa. Pada saat ini guru masuk dan suruh mereka menunggu sebentar dan seret mereka ke kantor kepala sekolah satu persatu. Yang pertama pergi ke sana adalah Pala dengan rekor terbaik. Ketika kembali, dia sangat senang. John kemudian dipanggil ke kantor kepala sekolah. Tidak berpikir bahwa fitnah Pala disebabkan oleh John. Dan kepala sekolah hanya percaya bahwa Pala memiliki rekam jejak yang baik. Tidak peduli bagaimana John menjelaskannya, dia tidak akan percaya. Kepala sekolah memperingatkan John. Seseorang mengatakan bahwa saya terus-menerus melihat Jack sebagai lelucon. Dengan seseorang dengan skor buruk seperti kamu. Dengan perilaku buruk ini. Sebagai seorang anak miskin dari daerah pedesaan. Jika kamu tidak tampil baik di masa depan, sekolah akan mengeluarkan kamu. Kali ini mentalitas John telah berubah. Dia memutuskan untuk berpihak pada Jack di masa depan. Hari ketiga sekolah. Melihat siswa nakal berdiri di pintu, Jack tidak berani melangkah maju. John tidak tahan lagi. Melangkah dan mendorong orang lain ke dinding. Pada saat yang sama memberitahu Jack untuk bergegas kembali ke tempat duduknya. Selama perjuangan, John mendorong orang lain ke tanah. Pada titik ini, guru masuk. Ini membuat si pengganggu tidak senang. Tunggu sampai kelas selesai. Seluruh kelas sedang menunggu mereka di lorong. 2 orang mereka ingin mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Tapi teman sekelas itu tiba-tiba bergegas masuk dari depan. Mereka menekan tubuh John ke dinding. Lalu dorong Jack ke tanah. Setelah 1 ketukan, mereka tidak menarik sepatunya ke bawah. Tetapi juga menggunakan pisau untuk memotong sepatu. Di malam hari pacar datang untuk mencari John. Dia mengkritiknya tidak harus menghadapi pengganggu. John bilang dia tidak bisa melakukannya. Dia tidak tahan melihat Jack dipukul. Ketika sampai di rumah, nenek mengatakan bahwa dia mendapat telepon dari kepala sekolah. Gadis itu berkata bahwa John menyebabkan masalah bagi teman-teman sekelasnya. Harap dia akan memperhatikan di masa depan. Nenek bahkan tidak tahu siapa yang harus dipercaya. Orang tua Jack juga menerima telepon. Mereka bilang selalu ada seseorang yang menindasnya di sekolah. Ayah memberitahu Jack bahwa dalam situasi ini, dia harus tahu bagaimana harus bereaksi. Satu orang tidak tahu bagaimana menolak.
Tidak ada yang akan dilakukan pada akhirnya. Jika kamu protes, beritahu mereka. Maka mereka tidak akan menggertakmu lagi. Hari keempat sekolah. Takut Jack akan diganggu oleh mereka. Jadi John berdiri di depan kelas menunggu Jack. John akan memasuki kelas. Dicekik oleh teman sekelas. Ketika Jack melihat itu, dia berbalik dan lari. Tapi dia masih tertangkap oleh beberapa orang. Mereka berdua mengalahkan Jack dan arahkan pantatnya ke sisi pengganggu. Ketika pengganggu akan melangkah maju, John berhasil melarikan diri dan melangkah untuk mendorongnya ke bawah. Kemudian keduanya terlibat perkelahian. John mengambil kursi dan ambil di depan. Untuk sesaat, tidak ada yang berani mendekatinya. Gambar di dinding telah ditarik ke bawah. Sekarang guru ada di sini. Jadi semua orang bergegas keluar. Tunggu sampai sekolah selesai. Pengganggu pergi ke sana dan mengatakan kepadanya bahwa tunggu sampai sepulang sekolah untuk bertemu di halaman belakang. John baru saja tiba di halaman belakang. Jack juga dikendalikan dan dibawa ke sana. Mereka mengunci John di gubuk kayu. Pada saat yang sama gunakan tongkat kayu untuk menyodok kunci pintu. Kemudian mereka bergantian mengalahkan Jack. Pada saat yang sama dengan menantang memberitahu John bahwa, kamu yang ingin jaganya kan? Sekarang aku akan menunjukkan kepada kamu bagaimana dia dipukul. Pengganggu itu menendang perut Jack. Lalu menendangnya ke tanah. Tahu Jack benar-benar tidak bisa bangun lagi. Para pengganggu pergi dengan puas. Jack mencari John di malam hari. Dia harap John tidak melindunginya lagi. Karena melakukan itu, hanya akan membuatnya semakin dipukuli. John dengan marah, bilang, bagaimana kalau membunuh mereka semua? Jack hanya tersenyum saja. John setuju dengan Jack bahwa dia tidak akan melakukan apa-apa besok. Pada hari Kamis John sedang menunggu Jack di pintu. Jika tidak melakukan apa-apa, Jack harus pergi ke kelas dulu. Para siswa nakal bersembunyi di balik pintu kelas sebelumnya. Berdiri dan biarkan orang lain melihat permainan yang bagus. Untungnya, guru memasuki kelas terlebih dahulu. Teman sekelasku bahkan tidak berani menyombongkan diri lagi. Di kelas, pacar menerima sepotong kertas. Tanyakan padanya apakah dia gay. Sepulang sekolah, sahabatnya datang untuk menanyai John lagi. Mengapa menghadapi pengganggu? Jika terus melindungi Jack, maka mari kita akhiri di sini. John tidak berdaya. Di malam hari, ibuku menemukan luka di tubuh Jack. Jack berbohong bahwa dia berhati-hati agar tidak jatuh selama kelas olahraga. Ibu tidak percaya padaku, ayah tidak menghibur. Tetapi juga memarahi Jack sebagai tidak berguna. Orang lain pukul kamu. Kok kamu tidak tahu cara melawan? Kamu tidak bisa menjadi seperti laki-laki. Hari ke-6 sekolah. Guru menerima telepon dari ibu Jack. Dia bilang Jack dipukuli di sekolah. Guru berharap untuk mengatakan siapa yang melakukannya. Dia jamin tidak akan membiarkan orang itu lulus dari sekolah ini. Jack tidak berani bilang. Guru tahu Jack canggung. Segera menyuruh Jack keluar dari kelas. Dia akan perlahan menanyakan apa yang sedang terjadi. Tunggu setelah Jack pergi. Semua siswa mengatakan Jack adalah bajingan. Hal ini membuat guru tidak tahu harus bagaimana. Sementara dia pergi untuk mengundang kepala sekolah. Teman sekelas mulai mendiskusikan tindakan balasan. Sampai saat itu bagaimana memastikan kesaksian yang sama semua. Tidak bisa membiarkan Jack merobohkan semuanya. Nonton sampai di sini saya hanya ingin mengatakan. Saya belum pernah melihat orang dengan wajah setebal begitu. Jack berjalan keluar kelas dan langsung pulang. Ayah bertanya mengapa dia tidak pergi ke sekolah. Ak memakai headphone dan tidak mau bicara. Tapi ayah menarik headphone ke bawah. Dia menekan tubuh Jack ke dinding. Tanyakan padanya apakah dia memiliki perlawanan. Setelah mengatakan itu, dia meninju Jack 1 kali. Dia bahkan mengatakan bahwa harus memprotes seperti itu. Ayah seperti ini juga sangat baik. Dia tidak peduli tentang Jack berlutut di tanah memohon. Jadi bangun dan pergi. Tidak lama kemudian, pengganggu itu menipu Jack dan John ke pasir.
untuk membuktikan bahwa mereka adalah pecinta gay. Mereka memegang pisau dan memaksa John untuk berlutut di tanah. Kemudian memaksa Jack untuk berdiri di depan John. Lalu biarkan John menurunkan celana Jack. Yang lain berfoto. Lihat John muntah. Mereka baru pergi dengan puas. Pernah dipukuli sebelumnya, bisa menahannya. Tapi ini telah mencapai batasnya. Jack mengambil kunci ayahnya di malam hari. Diam-diam buka brankas. Keesokan harinya dua orang berkumpul di depan gedung. Jack mengeluarkan pistol dari sakunya. Dia memasukkan amunisi. Lalu ajari John cara memanipulasi. Jack mengeluarkan pistol dan meletakkannya di pinggangnya. Lalu mengeluarkan pistol panjang. Dua orang memegang senjata pergi ke tangga gedung. Jack melemparkan ransel dan topinya. Sekarang temannya semua sedang makan di kantin. Dua orang dengan senjata bergegas ke kantin. Pergi ke pintu, mereka memuat pistol. John mengambil pistol dan menyerang si pengganggu. Karena sangat stres, telah melewatkan tembakan. Suara tembakan menyebabkan kekacauan di kafetaria. John secara akurat membidik si pengganggu dan menembak secara berurutan. Sayang sekali lagi tidak memukul satu tembakan dengan tepat. Yang dulu menggertak Jack ingin melarikan diri. Ak melangkah dan melepaskan satu tembakan. Pala di tanah belum bereaksi. Jack melepaskan tembakan lagi. Satu siswi sering lari ke depan. Meskipun tangan Jack agak gemetar. Tapi dia tetap tidak ragu. Tapi pasti menembaki gadis itu. Pengganggu datang dan ingin mencuri pistol. John mengambil pistol dan berjalan untuk mengantarnya pergi. Saat berjuang, pistol Jack terlepas. Ketika pengganggu akan mengambilnya, Jack dengan cepat mengeluarkan pistol dari pinggangnya. Dan pukul si pengganggu di bahu. Pengganggu itu bahkan belum berdiri. John melangkah dan melepaskan tembakan lagi. Kemudian Jack mengambil pistol dan melangkah maju. Sampai semua peluru di pistol ditembakkan. Setelah balas dendam dua orang pingsan di tanah. John mengatakan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Jack bilang dia masih punya 2 peluru. Lalu kamu menembakkan peluru untuk John. Kemudian keduanya berdiri saling berhadapan. Tunggu sampai hitungan ketiga lalu tembak bersama. Setelah suara tembakan terdengar, Jack terbaring di tanah. Dan John tidak mati. Karena senjatamu sama sekali tidak memiliki amunisi. Film The Class akan segera berakhir. Film ini memberitahu kita bahwa jangan pernah menggertak orang jujur. Ketika Anda tidak mencapai batasnya, maka kemungkinan besar tidak akan ada kesempatan untuk menyesalinya. Sampai jumpa di video berikutnya.